Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ibu Dian Sabilawati di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak yang soleh dan soleha, baiklah hari ini kita akan belajar tentang puasa di bulan Ramadan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniakan kepadaku pemahaman. Anak-anak yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman puasa pada bulan Ramadan, memahami puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian, menunjukkan puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kompetensi dasar adalah memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Anak-anak yang soleh dan soleha, pasti kalian sering bertanya-tanya kan sebelum berpuasa, kenapa ya kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Terus, apa sih untungnya berpuasa? Kemudian, apa syarat puasa? Sebagaimana dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kutiba berarti diwajibkan. Jadi, wajib bagi orang-orang yang beriman berpuasa. Kalau kita orang beriman, maka kita wajib berpuasa ya anak-anak. Anak-anakku yang soleh dan soleha, puasa hadiahnya takwa. Nah, apa takwa ya? Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Nah, jadi predikat takwa ini sangat hebat ya. Apa sih yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah dan menghindari dari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak nih, yang di akhiratnya penting nak ya, di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Nah, mau kan nak mendapat surga? Oke. Dari tadi ngomong puasa terus. Puasa itu apa ya artinya? Nih, simak ya nak ya. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, artinya menahan diri dari segala sesuatu. Puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau puasanya hanya 1 jam boleh tidak? Nah, itu bukan puasa nak ya namanya. Itu cuma menahan saja. Tapi kalau puasa ini, yang dimaksud puasa yang mendapat pahala ini menahan diri dari marah, makan, minum. Ada waktunya dari terbit fajar, sudah azan subuh ya, waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Kalau kita puasa, ada ketentuan puasanya nak.
Apa saja? Yang pertama, syarat wajib puasa. Orang berpuasa itu harus berakal sehat, ya, akalnya sehat, artinya tidak gila. Kemudian kuat berpuasa, tidak sakit, ya nak ya. Yang ketiga, baligh atau dewasa. Kalau sudah memasuki baligh, berarti kita wajib berpuasa. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa ini kalau tidak dikerjakan puasanya batal, berarti ya. Pertama, niat. Diniatkan sebelum puasa, waktu malam kita niatkan ya, waktu sahur diniatkan untuk bahwa besok mau puasa. Kemudian menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Ini penting, yang menahan dari membatalkan ya. Mulainya dari mana? Kalau seandainya kalian mulai jam 7 pagi, nah itu tidak sah ya Naya, karena rukunnya mulai dari terbit fajar shadiq. Jadi dari pas azan subuh hingga terbenam, hingga maghrib. Syarat sah puasa. Oke, yang pertama beragama Islam. Kalau kita Islam, berarti kita sudah mempunyai syarat sah puasa. Yang kedua, berakal sehat. Oke ya. Kita itu tadi. Yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz atau tamyiz, bisa membedakan baik dan benar. Yang keempat suci dari haid dan nifas bagi wanita. Yang kelima dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya dilarang berpuasa, jangan berpuasa nah ya, karena malah itu dilarang. Seperti dilarang berpuasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Sudah Idul Adha ada 3 hari ya, hari tasyrik itu nggak boleh berpuasa. Anak-anak yang soleh dan soleha, hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, kalau makan atau minum dengan sengaja. Misalnya haus nih siang-siang, pura-pura nggak ada orang, pura-pura minum ya, disengaja minum ya, pura-puranya tetap puasa, nah itu batal ya. Kemudian muntah dengan sengaja, kita disengajain muntah, itu batal. Kalau tidak sengaja itu tidak batal ya, ini kalau disengaja semua. Kemudian datang bulan atau haid atau melahirkan, ini khusus wanita ya. Biasanya kalau sudah datang bulan, setelah melahirkan itu ada nifas, nah itu membatalkan puasa. Keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Misalnya lagi siang hari kita puasa, tiba-tiba nauzubillah kita hilang akal ya, gila. Nah itu membatalkan puasa, maka tidak dicatat hari itu puasa ya. Kelima nih ya, nauzubillah min zalik, jangan sampai kita ya semoga dihindarkan dari Allah SWT. Yang kelima adalah murtad, keluar dari agama Islam. Misalnya jam 5 sore kita puasa semangat-semangatnya, kemudian kita keluar dari agama Islam, nah itu batal nah ya dari puasa. Oke, selanjutnya apa saja hal-hal yang merusak pahala puasa? Yang pertama, melakukan perbuatan tercela seperti berdusta, menghina, menghasut, menfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar dan sebagainya. Nah itu merusak puasa. Puasa kita tetap mendapat pahala, tapi tetap dicatat Allah, tapi pahalanya berkurang ya, merusak. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, memperbanyak kebaikan dari bulan Ramadan ya, ada baiknya kita perbanyak kebaikan. Yang pertama, sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya ya, kita sholat tarawih nak ya, itu sunnah tapi pahalanya besar sekali. Kemudian perbanyak tadarus Al-Quran, baca Al-Quran nak ya, karena 1 kali baca 1000 kali lipat itu di bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak sedekah, walaupun senyum ya, sedekah misalnya nggak ada uang, senyum saja ya, berbanyak sedekah. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, ada manfaatnya, banyak sekali ya manfaatnya, karena ini diwajibkan bagi orang beriman dan
takwa di antara manfaatnya, satu, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kita bersyukur ya kepada Allah dengan cara berpuasa menjalankan perintahnya. Kedua, melatih kejujuran. Jadi kita berlatih jujur walaupun orang tidak melihat kita berpuasa ya, tapi kita yakin Allah melihat ya. Jadi itu mulai jujur pada diri sendiri dan kepada Allah. Kemudian menanamkan rasa kasih sayang ya. Jadi kita merasakan lapar ya. Jadi kita ada empati karena kita merasakan kasih sayang. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa itu sehat ya. Jasmani dan rohani. Kelima, melatih kesabaran, pengendalian diri. Jadi kita sudah terbiasa sabar ya, menahan nafsu kita. Nah, setelah kita belajar tadi tentang puasa bulan Ramadan, anak-anak silakan tanggapilah pernyataan-pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinanmu. 1. Berpuasa bukti cinta kita kepada Allah. Setuju, tidak setuju, atau tidak setuju, atau tidak tahu ya, beri alasannya. Kemudian kedua, kita berpuasa karena takut kepada orang tua. Beri pernyataan kalian, kemudian alasannya apa. Yang ketiga, saya berpuasa supaya diberi jajan oleh orang tua. Beri pernyataan juga, selain perintah Allah saya berpuasa supaya sehat. Kelima, orang berpuasa hanya mendapat lapar saja. Terakhir, tugas kelompok ya, bersama teman kalian diskusikan tentang kegiatan pada bulan Ramadan untuk memperoleh takwa. Kemudian sampaikan hasil diskusi tersebut di depan teman-teman yang lain. Oke, anak-anak sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.